Kita bicara ruang keadilan, rasa keadilan masyarakat, dan kita melihat fakta dan peran dari yang bersangkutan. Menurut saya, sepatutnya Eliezer ini paling ringan dibanding para tersangka. Semua yang lainnya. Dibanding semua yang lain. Ini mungkin saya agak berbeda pandangan. Kalau penghapusan pidana jelas ini tidak ada. Karena berbeda secara lagi antara penghapusan pidana dengan tadi pemberian hukuman. Okay. Yang ada adalah meringankan hukuman atau diberikan hukuman bersyarat. Dan dengan merujuk pada surat edaran Mahkamah Agung itu, seringkali terjadi bahkan kepala lapas itu juga memberikan rekomendasi justice kolaborator. Ini kan aneh. Yang kami sangat hormati agar nanti bisa memberikan putusan yang adil seadil-adilnya, ringan seringan-ringannya buat anak kami Richard Eliezer. Karena apa yang sudah Richard lakukan selama persidangan dari awal sampai hampir selesai ini. Jadi kami sebagai orang tua hanya mengharapkan kata orang itu sudah terakhir, kepada sangat memohon kepada majelis hakim kalau bisa melihat dengan baik, dengan hati nurani, agar bisa memberikan putusan yang adil seadil-adilnya atau ringan seringan-ringannya untuk anak kami Richard Eliezer. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada PH dari Richard, yaitu Pak Roni Kalepesi bersama tim yang sudah setia dari awal dengan tulus hati melakukan pembelaan siang dan malam. Kami tahu sudah tidak mengenal lelah mereka berjuang demi membela anak kami Richard. Jadi kami tidak bisa membalas hanya dengan doa. Semoga Tuhan akan membalas semua kebaikan dari pihak dari Richard. Pada akhirnya saya harus memutuskan untuk mengangkat isu ini. Meskipun seluruh media mainstream dan juga beberapa kawan saya di YouTube itu sudah mengangkatnya. Sebagai orang yang berada pada ruang lingkup politik, terkhusus lagi politik hukum, adalah wajar jika kemudian banyak tuntutan kepada saya, pada kami di sini untuk mengangkatnya. Apa yang saya maksud menyangkut dengan proses persidangan yang sedang berlangsung di Jakarta Selatan sana. Dan hari-hari terakhir ini itu sudah sampai pada tuntutan. Yang paling sering dibicarakan, yang paling digugatkan adalah tuntutan dari penuntut umum terhadap diri Richard Eliezer, seorang polisi pangkat rendah berpangkat berada yang dituntut 12 tahun. Sementara beberapa terdakwa lainnya yang di memori publik itu dianggap tidaklah lebih ringan perannya, tidaklah lebih kurang dosanya. Kalau kita menggunakan bahasa seperti itu hanya dituntut 8 tahun. Dalam hal ini adalah PC, yang kedua adalah RR, Riki Rizal, dan yang ketiga adalah Kuat Ma'ruf. Maka kemudian kami harus membicarakannya. Dan saya sangat beruntung. Sahabat-sahabat saya, orang-orang terhormat telah bergabung dengan kita di sini. Yang pertama adalah Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Pak Ketut Sumedana. Pak Kapus Penkum, Pak Ketut. Saya juga menggugat itu di Twitter. Itu saya men-tweet satu narasi itu, kemudian direspon sampai hampir 900.000 kali, yang mempertanyakan di mana letak yang namanya justice kolaborator. Kita akan berbicara lebih banyak di sini, tidak hanya semata tentang justice kolaborator. Tetapi kalau boleh saya memulainya mengatakan gini, apa alasan penuntut umum menuntut lebih tinggi kepada Eliezer dibanding dengan orang-orang yang saya sebutkan tadi, terutama 3 orang itu, yang istilah Anda itu klaster kedua, dibanding dia. Sementara di memori publik, termasuk di saya, kalau bukan karena Eliezer ini bersedia membuka segalanya, maka mungkin saja tetap akan diselidiki, tapi akan memakan waktu panjang sekali, dan kemungkinan tidak seperti ini ujungnya. Di mulut Eliezer lah, dalam pengakuan Eliezer lah, itu kemudian semuanya terbuka. Seperti itu di memori banyak orang, termasuk saya. Mohon penjelasannya, Pak Tut. Ini kalau saya jawab kayak agak panjang. Ya, oke. Kita anu saja, nanti kita akan diskusi. Saya mau mulai ya. Gini. Jadi penegakan hukum dalam hal ini penuntut umum ya harus siap tidak populis. Karena penegakan hukum itu tidak mungkin menyebabkan semua orang senang.
semua orang merasa adil. Nah itu ya. Mau tidak mau dalam forum ini, terima kasih Bang Faisal mengundang saya. Mungkin ini bisa sedikit klarifikasi dari kami. Gitu ya. Jadi saya sudah sering bicara di beberapa media bahwa perkara ini kami bagi menjadi 3 klaster kalau dilihat dari sisi penuntutan. Ya, ada parameter, ada syarat, ada standar tertentu yang ada di kejaksaan itu bagaimana menuntut orang secara baik, secara bijak menurut pandangan penuntut umum kan gitu. Pertama, kami menilai 3 klaster tadi ya. Klaster pertama adalah orang-orang yang secara langsung menyebabkan peristiwa tindak pidana itu terjadi. Dalam hal ini adalah pembunuhan berencana 340 KUHP. Dalam hal ini apa? Orang-orang yang secara langsung menyebabkan menghilangkan nyawa orang lain. Kan itu. Siapa saja dia? Ada 2 di sana. Ada intellectual dadernya itu ada FS di sini ya. Dan ada dadernya yaitu Richard Eliezer ya kan. Nah, inilah 2 orang inilah menyebabkan sempurnanya tindak pidana itu, tindak pidana pembunuhan berencana. Kemudian ada 2 klaster kedua yaitu klaster yang tidak secara langsung menyebabkan peristiwa tindak pidana itu terjadi. Yaitu ada Bu PC, ya, ada Maruf Kuat dan Rigi Rizal. Ya. Kemudian ada klaster ketiga yaitu klaster yang pasca setelah terjadinya suatu pembunuhan. Situ ada Hendra segala macam. Ya, ada Hendra dan kawan-kawan yaitu cluster obstruction of justice yang tidak dakwakan dalam pasal 340 Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1. Nah, ketiga klaster ini tidak bisa kita samakan dalam membuat klasifikasi tuntutan. Kita lihat mens rea-nya, kita lihat posisi masing-masing, kita lihat latar belakangnya, kita lihat juga perannya masing-masing. Inilah yang menyebabkan ada disparitas tuntutan. Itulah yang bisa kita nilai. Nah, bagaimana proses prosedur tuntutan kita ya? Teman-teman penuntut umum pasti dia berdasarkan fakta, berdasarkan alat bukti yang diajukan di pengadilan, kita nilai ini semuanya. Kemudian melaporkan kepada pimpinan apa yang keluar dari kejaksaan. Itulah karena jaksa itu adalah satu, end on the bar. Itulah yang dipakai untuk membuat satu tuntutan di pengadilan. Itu loh Bang Akbar, itu proses. Nah, sekarang terkait dengan PC yang JC tadi ya. JC ini sangat panjang lebar sudah dibahas ya Bang. Ya, di beberapa media sudah dibahas ya. Klasifikasi JC yang pertama ya, saya bahas dulu secara yuridis ini Bang, bahwa secara letterlek kasus pembunuhan berencana ini tidak diatur di dalam undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban dan tidak diatur pula Yunto dengan surat edaran Mahkamah Agung. Ya, tidak diatur secara tegas apakah pembunuhan berencananya adalah salah satu yang dianut atau yang dimuat, karena di dalam undang-undang LPSK perlindungan saksi dan korban itu hanya pidana tertentu. Pidana tertentu tidak diuraikan secara tegas dan jelas dalam penjelasan. Nah, kita dicari di dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 2011. Di sana dijelaskan bahwa ada tindak pidana tertentu adalah tindak pidana yang terorganisir. Apa saja itu? Itu sudah jelas ditegaskan. Saya bacakan Pak supaya jelas kitanya. Surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011 itu 9A dan B itu mengatakan begini. Pertama, justice collaborator merupakan salah satu pelaku tindak pidana yang mengakui semua kejahatan yang dilakukannya. Tapi bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta bersedia memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses pengadilan. Stop dulu sana. Klasifikasi pertama ya, karena kita sudah mengklasifikasikan bahwa tadi ada klasifikasi pertama adalah orang-orang yang sebagai pelaku utama. Nah, pelaku utama inilah yang dimaksudkan tadi, yaitu yang ke-1 yaitu ada FS, ada Richard Eliezer. Ini tidak kita klasifikasikan sehingga mereka gugur dalam pemberian justice collaborator. Nah, sekarang klasifikasi kedua secara yuridis. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa apa itu tindak pidana tertentu di dalam surat edaran Mahkamah Agung secara tegas dijelaskan tindak pidana yang terorganisir. Apa itu? Ada narkotika, ada di sana dijelaskan terorisme, ada trafficking ya, ada korupsi, ada TPPU dan lain-lain. Artinya yang terorganisir. Apakah tindak pidana pembunuhan berencana termasuk dalam kategori tindak pidana terorganisir? Saya kira tidak termasuk. Sehingga apa? Karena si Eliezer ini dalam awal proses penyidikan sampai proses persidangan mereka kooperatif dalam memberikan keterangan secara jujur dan konsisten ya. Saya terima kasih kepada kawan-kawan LPSK sudah mengawal sejak awal ya perkara ini sampai ke
persidangan mereka diberikan pengamanan yang secara khusus, maka dari itu kami berikan mereka dari hal-hal yang meringankan dalam proses penuntutan. Paham Pak. Nah sekarang saya teruskan nih, tadi kan ada dua. Oke. Yang kedua tadi itu dari yang pertama tadi kan saya sudah bacakan. Yang kedua adalah jaksa penuntut umum di dalam tuntutannya menyatakan yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan atau penuntut umum bisa mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan atau mengembalikan aset-aset hasil dari suatu tindak pidana. Sebelum saya ke Pak Hasto, pada bagian ini apa maknanya dan kemudian seperti apa Anda melihatnya pada putusan Eliezer itu tadi? Saya melihat begini, bahwa klasifikasi itu kalau kita lihat mengembalikan aset-asetnya lebih tepat kepada tindak pidana korupsi dan tindak pidana TPPU. Oke, begitu ya. Kan? Sehingga ada kasus yang menarik yaitu si Agus Condro pada saat itu ya. Di Jogja itu ya. Di Jogja mereka pernah itu di KPK menyatakan bahwa saya memang ikut turut serta menerima hasil suap daripada ini dia mengembalikan 500 juta dan yang terlibat adalah ini saya tahu. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai klasifikasi yang bisa diberikan GC. Baik sampai di situ Pak. Sekarang saya ke Pak Ketua LPSK. Pak Hasto, bisa kita mendapatkan perspektif dari pihak LPSK menyangkut dengan putusan ini dan tentu saja tadi dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Ketut tadi? Enggak. Jadi begini, saya ingin flashback dulu ya Mas. Jadi pada waktu kami menerima permohonan Eliezer sebagai pemohon terlindung LPSK untuk kasus ancaman pembunuhan dari Joshua katanya. Dan kemudian setelah ternyata kasusnya adalah penembakan, kami kemudian berdiskusi dengan yang bersangkutan, ada kemungkinan Anda bisa mendapatkan perlindungan kalau Anda bersedia menjadi justice kolaborator. Dan ketika itulah kemudian kami berkoordinasi di Polisian. Di kepolisian. Ya. Apakah kepolisian juga melihat bahwa dia bukan seorang pelaku utama. Jadi ketika itulah kemudian kami memutuskan untuk bisa memberikan status justice kolaborator pada yang bersangkutan. Dan kemudian ketika proses ini berjalan, kami juga berkoordinasi dengan kejaksaan. Kejaksaan memang sudah menurut kami memberikan sinyal bahwa betul bahwa yang bersangkutan adalah justice kolaborator, meskipun belum secara resmi menyatakan itu. Problemnya Mas, ketika seseorang ditetapkan sebagai justice kolaborator itu idealnya mestinya dinyatakan sejak sebelum proses pengadilan itu berjalan. Karena apa? Karena filosofinya seorang justice kolaborator itu kan memberikan kesaksiannya itu sebagai deal dengan aparat penegak hukum bahwa dia akan memberikan informasi yang baik, yang jujur, dan membongkar persoalan yang ada di dalam peristiwa tindak pidana itu. Tetapi di Indonesia kan tidak demikian. Apalagi kalau rujukannya surat edaran Mahkamah Agung. Dan dengan merujuk pada surat edaran Mahkamah Agung itu, seringkali terjadi bahkan kepala lapas itu juga memberikan rekomendasi justice kolaborator. Ini kan aneh. Orang yang sudah menjadi napi kemudian dimintakan keringanan hukuman sebagai justice kolaborator. Nah, oleh karena itu merujuk pada surat edaran Mahkamah Agung yang sebenarnya itu berlaku internal di dalam lingkungan pengadilan, itu juga mengandung sisi-sisi kelemahan. Oleh karena itu LPSK menganjurkan kita merujuk pada undang-undang, yaitu Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang di situ diatur secara lebih rinci. Kalau yang dirujuk oleh surat edaran Mahkamah Agung itu dulu adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Nah, undang-undang ini sudah berubah menjadi Undang-Undang 31 nomor 31 tahun 2014.
yang di situ diperjelaskan secara lebih rinci tentang subjek baru di dalam sistem peradilan pidana kita yang disebut sebagai justice collaborator atau saksi pelaku. Di situ sudah dirincikan juga pada intinya bahwa seorang justice collaborator itu mendapatkan 3 privilege. Yang pertama adalah perlindungan yang ini diberikan oleh LPSK dan kita sudah lakukan. Kemudian perlakuan khusus ini diberikan oleh aparat penegak hukum dalam bentuk pemisahan berkas perkara, pemisahan tempat penahanan, dan tentu saja keringanan di dalam penuntutan. Dan yang ketiga itu adalah penghargaan yang ini diberikan oleh hakim yang mengadili perkara itu. Penghargaan ini bisa dalam bentuk, karena ada 3 kemungkinan, menghapuskan pidananya, kemudian menjatuhkan pidana bersyarat, atau menjatuhkan pidana paling ringan dari pelaku yang lain. Nah, di sini barangkali ada kesenjangan di dalam rujukan terhadap justice collaborator ini. Nah, di dalam undang-undang itu juga memang disebutkan tindak pidana yang menjadi prioritas LPSK itu kan ada 9. Di antaranya adalah korupsi, TPPU, TPPO, dan sebagainya. Itu juga disebutkan di dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Tetapi di akhir kalimatnya itu disebutkan dan tindak pidana lainnya yang kemudian saksi pelaku ini potensial atau terancam jiwanya. Dan kita melihat untuk kasus Eliezer ini tentu ancaman jiwanya sangat tinggi. Berkaca dari kasusnya sendiri. Dan kami ingin menyampaikan bahwa siapa namanya? Eliezer. Bukan Ricky Rizal, ya. Ricky Rizal itu juga pernah bermaksud mengajukan sebagai justice collaborator, tapi kami tidak tahu karena kemudian yang bersangkutan memilih untuk tetap di dalam rombongan orang-orang yang ini. Pak Ketua menjelaskan kepada kita lebih jauh tentang tadi yang disampaikan bahwa tampaknya LPSK kecewa dan atau mempertanyakan kenapa kemudian posisi tanda petik justice kolaboratornya itu malah di ujung baru ada penyikapan. Kenapa tidak dalam proses-proses persidangan itu seharusnya sudah ada sikap di situ. Seperti itu Pak Ketua? Iya, dan dalam klausul tuntutan itu kan disebut juga dia justice kolaborator sebenarnya. Jadi ini yang kami heran. Karena kemudian tuntutannya ini dibandingkan hanya dengan Verdi Sambo. Padahal kalau kita melihat PC ini kan perannya juga sangat sentral ya di dalam terjadinya peristiwa ini.